Al-faslu salis fi adabihi fi durusihi wa qiraatihi fil halqah wa ma ya'tamidu biha ma'a syekh wa ruqqah. Pasal yang ketiga daripada kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim fi adabihi, pada adab-adabnya penuntut ilmu, fi durusihi, pada ketika belajarnya, wa qiraatihi, dan membacanya si penuntut ilmu, fil halqah, dalam majlis ilmu, wa ma ya'tamidu fiha, dan perkara-perkara yang menjadi pegangan si penuntut ilmu tentang adab-adab, baik adab bersama guru maupun adab bersama rekan-rekan belajar. Wa salasah asyara nau'an, dianya adab yang berkenaan dengan belajar dan membaca ilmu di hadapan guru, membaca kitab di hadapan guru, ada 13 macam. Yang pertama, ayyabtadi awalan bi kitabillah, bahwa memulai oleh seseorang pada kali pertama dengan kitab Allah, Al-Quran Al-Aziz yang maha mulia, fayudkinahu hifdzan, maka menguatkan akannya kitab Allah nisbah hafalan, wa yajtahid ala idkani nafsihi, dan bersungguh-sungguh di atas menguasai dengan baik tafsirnya Al-Quran dan ketinggalan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi tentang masalah belajar dan membaca kitab di hadapan guru atau pada majlis ilmu, setiap penuntut ilmu pada kali pertama yang lebih terpenting iaitu menghafal Al-Quran dulu. Para penuntut ilmu zaman dulu, zaman sekarang abu urung mafai daripada Al-Quran nanai afai ilmu-ilmu pitanjun dak aku le urung ulama bertanya kepubeut je mentang ya apa Al-Quran mai timbut le di mandua ka anak-anak sempurnali mejamun masa para salafus saleh hafal Quran dan belajar ilmu. Ada dua ya hafal Quran tok yang beut tok, mandua na kekurangan, mandua na kelebihan. Ada hafal Quran mentah ngetim beut le kana fikir ka Quran ka hafal putar beut lam. Dia urang beut pi gebeut tok ana ngetim hafal Quran. Ada alasan dosa demi tua. Tu dosa tua tapi yang talbis iblis pula. Iblis pengaruh Isa katanya bisi baik kafai dosa demi tua. Aku ana hafal dia. Ada hafal dalam denda tua. Di pertama le Ibnu Jamaah disarankan kepada tanya diawali kitab Allah, pelajarilah kitab Allah, mulai dengan kitab Allah, kemudian kuatkan hafalan dan bersungguh-sungguh mempelajari itikan tafsir. Itikan yang kokoh mana itikan kokoh artinya menguasai dengan baik, biar ragu-ragu. Bersungguh-sungguh di atas menguasai dengan baik tafsir Al-Quran dan ketinggalan ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi kan hanya menghafal Al-Quran saja, ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran termasuk tafsir, termasuk ilmu asbabun nuzul, termasuk ilmu qiraah, termasuk ilmu-ilmu yang sangkut paut dengan Al-Quran. Ainahu aslul ulum wa ummuha wa ahammuha, karena Al-Quran itu menjadi dasar segala ilmu dan induknya ilmu dan yang paling penting daripada segala ilmu. Kemudian setelah mempelajari Al-Quran, menghafalkannya dan menguasai baik ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baru berpindah kepada yahfadhu fi kulli fan muhtasaran, menghafal pada setiap bidang ilmu akan kitab-kitab yang muhtasar, kitab ringkas, yajma' fihi baina tarafaihi, yang menghimpunkan oleh seseorang padanya setiap fan di antara dua tepi, makna dua tepi antara teori dan praktek. Pane setiap fan tersebut daripada hadis dan ilmu hadis, wal usulain, dan dua ilmu yang menjadi pokok ilmu dasar iaitu usul fikih dan usuluddin. Tekun usulain usulul fikih wa usuluddin, dan nahu dan tasrif. Jadi urang hafal Quran lebihnya summa yahfadhu min kulli fa yang gebah nali. Urang buat yang hafal Quran ni nang Melayu ya telikat getuk mata nak baca. Maka terjadilah pu yang terjadi, yang hafal Quran tok hana malim, yang malim tok hana je hafal Quran. Ponyo bersalah poji salah ponyo muzira hana tim dalu putin bertidu.
yang terjadi orangnya. Yahfazu fi kulli fan, menghafaz setiap fan. Mukhtasar li hafai. Hafai mukhtasar, hafai nazam, maka jadi tulis oleh ulama kita dalam bentuk nazam supaya mudah untuk tahafal. Ketika kata hafal, masing-masing fan wa tahafal ia jema' fihi baina tarafain. Baik hanya hafal matan, hafal makna tu. Menggabungkan antara dua taraf, dua sudut, dua juzuk. Makna menggabungkan antara dua taraf, menggabungkan teori dan prakteknya. Jadi jangan hanya menghafal teori saja tapi tidak pernah mempraktek. Kaidah nahwu, kaidah saraf, kaidah usul belajar teori dan juga dipraktekkan. Itu juga ilmu-ilmu yang lain, hadis dan ulumul hadis atau mustalah hadis. Belajar teori dan juga dipraktekkan. Wala yastaghilu bidzalika kullih an dirasatil Qur'an wa ta'ahudihi wa mulazamati wirdin minhu kulla yaumin aw ayyamin aw jumu'ah kama taqaddam. Dan jangan sibuk seseorang dengan sebab demikian itu seluruhnya meninggalkan atau jauh daripada mempelajari Al-Qur'an dan bersungguh-sungguh terhadap Al-Qur'an dan terus-menerus wirid daripada Al-Qur'an. Mana wiridnya kan macam zikir. Wirdun sesuatu yang kata jadikan sebagai kebiasaan rutinitas tanya kan wirid. Maksudnya setiap lu sembahyang puasa rutinitas tanya istighfar, tasbih, baca ayat kursi kan wirid. Di wirdun apapun yang kata jadikan sebagai rutinitas tetap ya kan wirid. Jadi walau tanya sibuk baca belajar ilmu, sibuk tak hafai fan-fan tentang ilmu, tapi jangan sampai meninggalkan dirasatil Quran, belajar Al-Quran, bersungguh-sungguh membaca Al-Quran dan mulazamah wirid. Mulazamah wirid berarti kita tetapkan diri selalu membaca Al-Quran setiap hari atau beberapa hari atau paling kurang Jumaat. Tiuro dah baca mesti katakanlah tiuro siju. Oh atau haik benda-benda murah dah bagi waten dek mesti Senin, Rabu, Sabtu. Yang khusus untuk baca Quran, yang lainnya untuk apa kitab. Nyanjik si atau Jumaat. Jumaat 3 yang baik. Hitung 3 bulan Ramadan. Lama ada kadam mana barang telah terdahulu. Waliyahdal min nisyani ba'da hifdhi faqad warada fihi ahadisun tazjuru anhu. Dan hendak waspada seseorang daripada melupainya Al-Quran sesudah menghafalnya. Maka sungguh datang pada orang yang lupa Al-Quran oleh beberapa hadis yang melarang daripadanya melupakan Al-Quran. Melana hadis-hadis kekecam dosa besar orang yang melupakan Al-Quran. Tapi nak pendapat dalam kitab Al-Mishkah. Dalam kitab Al-Mishkah ada pendapat yang lebih ringan. Memang nakilah ulama tentang makna lupa Al-Quran. Melupai Al-Quran yang sampai taraf dosa besar, lupa yang bagaimana maksudnya. Dalam kitab Al-Mishkah ada disebutkan, yang mungkin tak ada Ratno lebih gampang maksud. Tapi yang nakilah pada menafsirkan makna melupai Al-Quran. Ada satu hadis yang masyhur disebutkan Nabi ketika melakukan hendak buat Mi'raj bukan. Dinampakkan di atasku dosa umatku, maka aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada seseorang yang telah diberikan kemampuan menghafaz satu ayat, panasiyaha, maka melupai ia akan ayat tersebut. Jadi termasuk kabirah, dosa besar setelah menghafal Al-Quran melupakannya. Summa an-nisyan inda ulama mahmulun ala halin lam yakdur ala qiraatiha bin nadri. Lupa yang maksud di sini adalah satu kondisi di mana seorang tidak sanggup lagi membaca ayat tersebut bin nadri dengan lihat. Jadi broken enggak hafal ayatnya. Nuranya tajuk Quran dibaca hanjit gili. Bu broken enggak hanjit gafai atau hanjit. Berarti kenapa yang maksud inan jid. Maksud tidak orang jid baca Quran itu akan hanjit gili. Walau ke kalam Al-Quran ada orang baca li. Yang pegah dosa besar. Yang menurut bagi ulama tapi nak sebagai ulama yang bertanggung ilahi. Makna lupa inan ya lupa nak itu oleh je. Bukan jid apa? Kan jid apa li? Hanya tinggal li.
Yang pelai mengkarat ada mendapat taknya. Wa yashtaghilu, dan makanya pelai murajaah diulang hafal Qurannya. Nasabah metode dalam menghafal Al-Quran itu disebut dengan murajaah. Kawo kampung karujuk wo ya hafal Quran ya riwang liket datang kali tafayan. Wa yashtaghilu bi syarhi tilkal mahfuzat alal masyayikh, dan menyibukkan diri oleh si penuntut ilmu dengan menjabarkan demikian mahfuzat, apa yang telah dihafalkan, alal masyayikh, di atas para guru. Dafai misalnya kitab Matan Johara dalam ilmu tauhid, atau Matan Zubat dalam ilmu fikih, atau kitab Ghayah wa Takrib kitab Syekh Abi Syuja'. Boleh dah baca baik hana mufhum, tayu syarah bab gure. Yang mendai berjamun gebut kero ana ketandai baik hana mufhum atau memandum hana mufhum baca ke gure. Maka wate menumpuk dalam kitab Qara'a ala fulan, yang makna ji giak ber pada kumpulan yang maknai. Hajit tak bersama ke Ukraina. Nino Qara'a ala fulan berarti si kariknya yang dukang sumber nya kan. Maksudnya kalau yang baca menyebut pada zaman kan orang sumber baca, orang ber baca ke gure dengar pak yang nampung betul. Maka wate cerita biografi ulama dalam kitab Qara'a ala fulan wa Qara'a ala fulan. Sebagai Qara'a ala fulan. Anak ente giak baca iku hadapan Syekh fulan. Berarti gemugure bab Syekh yan. Baca agaknya pak yang betul le Syekh yan. Tanya sebalik, terperai gure baca, tanya dengar, nyampi nanya agak tak dengar. Ana tak kira tu. Kena beda tanya orang zaman. Jadi menyibukkan diri oleh seseorang dengan menjabarkan demikian yang dihafal alal masyayikh dia tu gure. Wal yahdhar min i'timad fi dzalika alal kutub ibtidaan, dan menghindari daripada bersandar pada demikian dia tu kitab pada permulaan. Linya bamban pun tak buat. Itanya bersering tak pegah pedalih ke gure baik nalang kitabnya nalang kitab je. Karena kalau tentu yang tak fahami litanya menyebamban tabut tanya mentah mubtadi, karena penuntut ilmunya ada 3 tingkatan, mubtadi, mutawasid dan muntahi. Orang yang mentang tingkatan mubtadi sabi-sabi ke bersandar kepada kitab yang bisa saja agaknya mesirik dalam pemahaman. Tetapi yang tamidu bersandar ia pada setiap bidang ilmu akan man huwa ahsan ta'liman lahu, akan guru yang dianya guru lebih baik pengajaran baginya. Tak usah di antara guru-guru tanya yang lebih mantap dan mengenang bab surah lah masalahnya. Waktu dah sampaikan ilmu tentang masalah tersebut, kita bersandar kepada guru tersebut. Pegah lagi guru pulan, surah ji lagi mana cara pegah? Bila pegah nalang kitab pulan, tanya baru gelasa ka nalang kitab pulan. Haba betul kadang-kadang pemahaman dia belum tentu lagi kan. Masalahnya orang likut oleh pegah 3 tambah halaman lembu isi kurung 26 lah. 26 hanggebi bab tentang bab pegah hadzal ilmu dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Karena nasabah penjelasan dalam kitab Manhajus Sawi berah man ta'allamal fiqih minal kitab ghayyaral ahkam, man ta'allama tib minal kitab qatalal anam, wa man ta'allamal falak minal kitab ghayyaral layali wal ayyam, wa man ta'allama kulla dhalik minasy-syekh faqad salima wassalam. Habis Salim Asyatirin. Orang yang belajar ilmu fikih dari kitab nya biasa gerobah hukum. Abah nak mugure belajar buat kitab tu. Orang belajar ilmu kedoktoran daripada kitab yang bisa membunuh orang salah aja ubat. Orang yang belajar ilmu falak daripada kitab, gerobah malam ngoro, te malam ro buka malam. Orang yang belajar memandum ilmu tersebut dari gure faqat salama wassalam. Yang selamat. Maka hanggebi belajar bab kitab langsung tanpa berguru, khususnya kepada si mubtadi. Wa aksaru tahqiqan fihi ya'tamidu fi kulli fanin man huwa ahsan ta'liman. Bersandar pada setiap bidang ilmu guru yang dianya guru lebih baik pengajaran baginya.
dan lebih banyak tahqiqan fihi, tahqiqnya meneliti, lebih le tahqiq padanya fan ilmu, wa tahsilan minhu, dan guru yang gurunya lebih banyak tahsil minhu daripada ilmu. Nyata bahasanya guru yang letat tahqiq, guru yang banyak meneliti. Artinya maksud banyak meneliti no pada surah kitab kan hana kepadai et matan nyanto. Kenal ada murum tu sumbut bajuri. Ke bajurinya lah kan nai hana umpum lagi umpum jinan nak kita upayakan untuk minta lain. Nya guru tahqiq nya teliti, mana teliti mana ibarat-ibarat yang hana mufhum dalam bajuri. Dia alop kitab ikna, dia alop kitab-kitab yang lain. Atau menyebut mahli, gelap muni, gelap nihayah, gelap tufah dan kitab-kitab syarah-syarah minhaj yang lain. Le penelitian yang kan aksaru tahqiqan, menyotahsilan le wawasan dalam bidang ilmu. Akhbaruhum bil kitab, dan yang paling mengerti mereka itu dengan kitab yang dibacakan oleh si santri akannya kitab. Jadi dalam menyampaikan ilmu bukan hanya bersandar kepada kitab saja, tetapi bersandar kepada guru yang paling baik pengajaran, guru yang paling banyak meneliti, guru yang paling banyak wawasan, dan guru yang paling mengerti kitab yang kita bacakan di hadapan guru tersebut. Wadhalika ba'da mura'ati sifatil muqaddamah minad din wasilah wasyafaqah wa ghairiha. Dan demikian itu sesudah mengamati sifat-sifat yang telah disampaikan di belakang ada pada guru tersebut, yaitu sifat memiliki agama yang baik, silah, kesalehan, syafaqah, dan punya kasih sayang kepada murid dan lainnya. Berarti dia entah bawa-bawa sahaja nama guru yang pertama, guru tersebut baik agamanya, saleh, memiliki sifat kasih sayang kepada muridnya, kemudian banyak wawasan, yang paling mengerti kitab, dan banyak baik pengajarannya. Jadi dia dah sampaikan ilmu dah boleh sandar ke gaknya. Mai dia dapat le orangnya, tak kalan yang saleh bangai. Yang je kitab hana saleh. Angkin agak tu. Yang jamun dapat mendum. Je kitab kasih sayang ke murid, kalian saleh dalam agama agak. Orangnya dia dapat, orangnya ada kitab jid, tapi hana saleh, hana sayang ke murid. Ada ke murid sayang, tapi hanjik ke sepu. Jadi serba salah orang tak gato guru untuk lokal ko he. Bangka tru wate ilah muharam. Nya tane pe guru-gurunya han sanggup. Dia ada pe komplain le murid karena sayang tak guguran. Karena gak tak kai. Jadi le yang bangai le gak kai. Yang jarang-jarang le buat kai. Jika menanji. Ham dapat le. Jadi makna ba'da mura'ati sifat, giu perhatikan sifat-sifatnya le baru giu kala nak tayatih puno. Yang get pengajaran, yang get yang luah wawasan. Fa in kana syaikhuhu la yajid min qiraatihi wa syarihi ala ghairihi ma'hu fala ba'sa bidzalika. Maka jika adalah gurunya itu tidak marah, wajada alaihi maujidah, makna je ghadaba, kan yajid makna memperdapatkan. Tiga hilang kitab saboten, kitab yang datang alikat ra'yuman, makna yajidu wajada alaih maujidah, makna je ghadaba, marah. Jika ada gurunya, si santri tidak marah daripada membacanya santri dan mensyarahnya santri, arti lainnya guru. Di samping juga dia mensyarah bersamanya guru, maka tidak mengapa demikian. Abang nak gurai ladum dia datang yang kitab lain bengeh. Nah yang model menan. Malah nak gurai yang menyoyak buih lain bengeh. Nah lalu kajuk pimpinan daya, santri kota ijab daya lain bengeh. Yang salah sabo ciri-ciri ujub di hana keikhlasan dari sumbut. Enam tu yang kitab mana tepat lipat nak pernah lu baca. Salah sabo ciri-ciri urang sumubut ujub hana keikhlasan ketika santri gaknyan berguru kepada orang alim lain, gaknyan bengeh hana senang hati.
Ulang tu tingkat laki gom jaro. Jadi kan nampu ka bungeh dia abu bagop ka bungeh. Bungeh ya abu bagop. Kita yang murid dia jaga bebek dia jaga kan. Tapi kita yang guru kan harus sadar diri sini. Jadi lagi kan. Maka jika adalah gurunya tidak marah daripada membacanya si santri dan mensyarahnya si santri arti lainnya guru bersamanya guru, maka tidak mengapa dengan demikian. Kita mulang la masjid na gure geduk dua ro nangan gure tanyo. Nyamiona ya na tak mufum ba gure tanyo, tatayang ba gure samping gure tanyo. Nyamio tegri handepeh perasaan gure je anapu. Wa ila ra'a kalbasyih syekhe, jika bisa marah gure dengan sebab tak temayang kitab bak gure lain, menjaga ia akan perasaan hati gurenya. Ingkana arjahum naf'an, jika ada gure tersebut lebih diharap li mereka itu santri nisbah manfaat. Ini dah kira-kira gure tanya lebih berat terharap manfaat. Amnya hanapat terharap manfaat bamenan gede. Ya anna dzalika anfa'lahu, karena yang demikian itu lebih manfaat bagi santri. Wa ajma' li qalbih alaihi, dan lebih menghimpunkan bagi hatinya santri artinya gure. Makna ajma' li qalbih lebih membuat hatinya fokus pada guru. Jadi menyatakan guru bisa membuat tepeh perasaan gara-gara tak temayang bak gure lain. Nyan menyo di antara gure-gure yang lebih berat terharap manfaat adalah gure yang kanayan, yang gak ketimbang gure yang kana menteng. Karena yang demikian itu lebih manfaat bagi seseorang dan lebih membuat hati si santri fokus terhadap gurunya. Wal ya'khud minal hifdhi wasyarhi ma yumkinuhu wa yutiquhu haluhu min ghairi iksarin yumillu wala taqsirin yukillu bijaudatit tahsil. Dan hendak mengambil oleh seorang santri daripada hafalan dan syarah penjelasan barang yang memungkinkan ianya barang akannya santri, atau disanggupi akannya barang oleh keadaan santri, daripada tidak terlalu memperbanyak sehingga membuat bosan, dan tidak terlalu sedikit sehingga dapat merusak dengan kebagusan mencari ilmu, atau tidak maksimal untuk mendapatkan pelajaran ilmu. Jadi dalam mengambil ilmu ataupun menghafal dan mensyarah matan-matan kitab oleh santri harus mempertimbangkan kemampuan. Baik terlalu jiutan. Dia tengok ida hafal kitab fiura fiun. Baik dapat sendiri dapat mengun. Bebe sanggup dan bebe yang memungkinkan. Baik terlalu le sehingga membuat bosan, dan baik terlalu sedikit sehingga hana maksimal untuk mendapat pelajaran. Sabah pasai mentang imam ura baru tamat. Sebab pasal menanda krip, kan sebab pasal dalam kitab mahli, sebab pasal menanda krip mengurau urut tamat, sebab leleh baris begitu urau. Nyan terlalu sedikit, han maksimal mendapatkan pelajaran. Tapi kibanci baik terlalu banyak sehingga membuat bosan. Berarti tawassut, pertengahan, khairul umur awsatuha. Paling baik perkara adalah yang tawassut, yang pertengahan. Baik terlalu le, baik terlalu sedikit. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, ayyahdhar fi ibtida'i amrih minal ishtighal fil ikhtilaf bainal ulama atau bainan nas mutlaqan fil aqliyat was sam'iyat, bahwa menghindari oleh santri pada masa-masa mula belajar, masa-masa mula perkaranya, atau artinya masa-masa mula belajar mentenglah salah dua, pandai menghindari daripada menyibukkan diri pada persoalan ikhtilaf bainal ulama, perbezaan pendapat di kalangan ulama atau di antara manusia mutlak, bukan ulama dokon, baik pada persoalan akliyat, ilmu yang bersumber kepada nalar atau logika, atau ilmu sam'iyat, ilmu yang bersumber daripada ayat dan hadis. Kita yang masih pelajar pemula menghindari persoalan-persoalan khilafiyah. Ini yang mentang dengan hafal al-wamilu fin nahwi mi'atun lafziyatun wa ma'nawiyatun. Ana mau tahu yang ini nakilah mazhab, khilaf tarik. Ana pun ni khilaf tarik yang. Tengah tugas hafal jurumiyah, tengah tugas hafal awami. Hingga hodeka selesai bajuri ke taman iannah, baru tamang dalam persoalan khilafiyah bainal ulama. Apa menyopongkan kada berdebat masalah khilafiyah ke
ilmu dasar hana ada kuasai, terabaikan. Jadi giyu hindari kan, salah satu adab dalam belajar giyu hindari memperbincangkan persoalan khilafiyah di antara ulama atau khilafiyah di antara manusia secara umum, baik dalam persoalan akliyat, persoalan yang tidak bersumber dari ayat dan hadis, tapi bersumber daripada masalah-masalah yang logika, lagi dalil-dalil akli dalam kitab tauhid, atau sam'iyat, sam'iyat yang bersumber daripada ayat dan hadis. Kenapa dilarang menyibukkan diri dengan persoalan khilafiyah? Fainahu yuhayyir zihna wa yudhish aqla. Karena persoalan ikhtilaf di antara ulama itu dapat membingungkan pikiran seorang santri dan mengguncang akal santri. Jika kebingung, tanya nampum belum? Tanya masalah dasar kalau mufhum, kata ya perbincang khilafiyah, lagi khilafiyah yang dalam mahali ni, kan bisa membuat zihin atau pikiran tanya menjadi bimbang dan bingung dan goncang. Bal yutakinu awalan kitaban wahidan fi fannin wahid au kutuban fi fununin. In kana yahtamil dzalika ala tariqatin wahidah yartadhiha lahu syaikhu. Tetapi mengokohkan dulu, menguatkan dulu oleh santri pada kali pertama akan satu kitab saja dalam satu bidang ilmu. Apa kitab lain? Tanda krib, Jurumiyah, adapun Jawharah, matan Jawharah tauhid. Atau kutuban beberapa kitab dalam beberapa bidang ilmu, leheboh oleh dacok. Tauhid, tasawuf, fikih, atau nahu, cok nahu apa? Ingkana jika ada ianya santri mampu demikian ala tariqah wahidah, itu metode yang sabah tapi beda-beda metode. Yang beda metode endekah melawak-lawak lem, jampu-jampu pikiran, kacau pikiran. Tak pelajari pada-pada buah kitab, pada-pada buah bidang ilmu, tapi metode yang sama. Yartadhiha lahu syaikhu, yang disenangi akannya tarikah baginya santri oleh gurunya. Yartadhiha lahu syaikhu, yang disenangi akannya metode tersebut baginya si santri oleh gurunya. Artinya talake cara pak guru kiban cara dalam tabut pada-pada buah bidang ilmu yang kiban gesenangi le guru, itu garahkan le guru tanya. Karena ji tiap but mesti fikir tau anak tabut tak tahu membaca ni anak betul sih, sebab amai dah tahunya kau ada Tuhan ji berbarengan. Tengok kau balik pelai ji kita tahu kan dekat Tuhan rak mati baru buat tak tahu. Jadi fikih, tasawuf, tauhid dan ilmu-ilmu alat yang belajar sekaligus, tapi metode ji kiban yang gearahkan le guru. Fa in kana tariqatu syaikh naqlul madzahib wal ikhtilaf wa lam yakul lahu ra'yun wahid, qala al-Ghazali falyahdhar minhu fa inna dararahu aksar minan naf'i bihi. Maka jika adalah metode gurunya si santri itu mengutip mazhab dan ikhtilaf, tidak ada baginya pendapat yang satu, berkatalah Imam Ghazali, maka hendak menjauhi ia yang santri pada guru tersebut, karena bahaya guru tersebut lebih banyak daripada manfaat. Bandajak bet bak sabodayah itanya baru pun manduk kenan tetayang kiban cara tatah tungku yang membatalkan sembahyang. Pegah tatah yang membatalkan sembahyang termasuk depeh ngurinang dapinan nama mazhab Abu Hanifah yang pegahan depeh. Pegah dari pendapat mazhab Abu Hanifah nya mentang berleh tatah yang membatalkan sembahyang kan berleh khilaf. Nyam yana gura-gura yang menan nya yu pinah dayah mendang. Wali Ghazali fal jahdar minhu, menjauhi padanya. Karena mudaratannya itu lebih banyak daripada manfaat. Maka ji kadang-kadang kitanya pakal lang masyarakat ni lebih lagut tungku yang yang buat ana trip. Ana tungku yang buat ana trip ana liwah ilmi. Ada yang pegah hukum 3 tak kan. Orang yang buat trip tat ilmi ke luar tat dia pegah hukum nama macam. Masyarakat bingung ni. Memang lagi kan masyarakat kan sama lagi santri baru mulai belajar ni. Ai dengar je memang ada pegah. Yang mulai kesimpulan dan buat budak pegah mazhab-mazhab ni dari khilaf dari kata ana ya depu je.
Kaji urang yang kajak zikula terlalu luah karena kala pu pelajari tayang hukum hana ge pegah yang pasti. Tartan kalau hanji urang jak zikula yang kan urang beut pada sampaikan ke hukum ke masyarakat biasa karena ka pengetahuan yang kaluah pada ke pegah hukum lagi ragu. Padahal ke ragu. Jadi dia kena pegah lagi nya tinggal kena sabah tu pendapat. Dia kena pegah pendapat kedua tinggal kena pendapat kelai sabah tu. Sehingga di masyarakat mana yakin ni. Padahal lebih malih ngan tungku yang berimam tuan mana. Tungku berimam tuan kena tipu lagi yang tipu kan, tipu pendapat kedua. Menana ronda yang tum juga. Dikira lu ngampungnya yang kerak malim. Ada yang malim urang yang berimam latun ni. Kan karena kalau tak pu pendapat kedua sehingga tena ronda mayang. Lagi ragu-ragu jauh. Ada ke ragu tengah aku mikir le. Tiban yang cocok. Karena dia lagi contoh mesti bayu fitrah ngempeng. Bayu fitrah ngempeng memang ialah mazhab Syafi'i kan jeut tapi nak pendapat yang jeut. Kebetulan orang yang temayangnya orang yang udip di sebuah daerah kadang-kadang payah tak muka beri. Hilang kebun PTP ke dia dalam dia. Jalan raya je 50 kilo tu. Beri pi payah tak bayi Mekah nan. Yang biar nak dibit tahu. Mesti mudah-mudahan orang temayang. Ya orang malim kan dang semikir leh. Itu jawapan yang pantas ke, yang cocok lebih masalah ke agaknya. Tapi kerana bak semikir leh kerana agaknya le ilmu, luah pengetahuan, le orang temayang mana dia yakin ke? Nak jalan ya. Ragu-ragu buat jawab. Padahal ke ragu tengah kopi leh dan cocok ke jawab. Kan. Kena kepingan menyerta di gure model menan gaduh nakal mazhab ada pegah mazhab ilua dan nakal ihtilaf kan tabah pendapat tu yang dihindari kan lebih baik mudarat ketimbang manfaat sebab menyaurung golom dalam ilmu golom proken kuat ilmu lamati kan yang menyoleh tak pu depu pendapat kelembu agama kan mudah tan. Agama mudah pubu yo nang gapu ndak kena pendapat kali holong pegah mendapat lok kitab mahli tu pendapat halu canggu na pendapat ki amyo kitanya golong kuat dasar golong kuat pegangan langsung maju mempelajari khilaf ulama yang bisa kitanya dalam beragama hana yang sukar dalam beragama dacok yang mudah-mudah mentang. Wa kadzalika yahzar fi ibtida'i talabi, demikian juga menghindari oleh seorang santri pada permulaan belajarnya, permulaan menuntut ilmunya, minal mutala'at fi tafarikil musannafat, daripada mutala'ah mempelajari atau belajar membaca fi tafarik pada beberapa karangan-karangan yang terpisah, karangan-karangan yang berbeda. Ini mana dia tak bawa kitab je mentang. Menti ino tiga kedai Allah kita lain tiga. Yang dia gaduh habis hotel pada buka-buka kitab. Sedangkan dia baru phone dah buat. Yudhai'u zamanah yufariku zihna. Membuang-buang zamannya dan membuat berbeza-beza pikiran. Mana beza-beza pikiran dia hanya fokus buyar. Mesti lagi contoh Alfiyah kenapa dia buat syarah. Nah kadang-kadang antara sebuah syarah dengan syarah lain yang sedikit berbeza. Ngelebut dia surah matan Alfiyah tanya karena lihat syarah talab. Tengok dah surah lagi nya kan tinggal lagi dalam syarah ini. Mahana dia fokus tanya membuat pikiran dia tafrik yang buyarnya bahasa ini. Hana fokus. Bahkan hanggebi giyu hindari menyebab permulaan masa menuntut ilmu mutalaah banyak karangan atau banyak kitab. Karena bisa membuang-buang waktu dan membuat buyar zihin atau pikiran. Bal yu'til kitab alladhi qara'ah awil fan alladhi ya'khudhuh kulliyatah hatta yutqina. Tetapi memberi ianya si santri akan satu kitab yang dia baca akan kitab tersebut. Mana memberi mencurahkan pikiran je. Mencurahkan pikiran santri kepada satu kitab yang dia baca di hadapan guru atau satu bidang ilmu yang dia dalami secara total kulliyatah. Dia dalami, dia ambil ilmu tersebut secara total sehingga dia benar-benar ahli dalam ilmu tersebut. Artinya mengokohkan, menguatkan akan ilmu tersebut.
dicok oleh sebuah kitab atau sebuah bidang ilmu yang dah baca di hadapan guru, dah dalami betul-betul, sehingga tanya kau betul-betul kokoh dan kuat dalam memahami kitab tersebut. Wa kadzalika yahzar minat tanaqqul min kitab ila kitab min ghairi mujib. Demikian juga menghindari oleh seorang santri daripada berpindah-pindah dari satu kitab ke kitab lain. Maksud pindah-pindah dayah. Nah, minah dayah ali ide indang membeliun, dayahnya membeliun, yang kami minah dayah lain membeliun. Ada biling dayah. Biling dayah agak jelambut. Pertama le minah dayah mesti dengan buik mudi. Nya tabut dia khabar juri jilid 2 khabar mesti muamalat selesai le sampai habis bajuri baru dah minah dayah lain dah sambung yang nah. Baik itu bajuri mentang mengbodayah tabut. Jadi nyan lagi nyan kan mendalam surah. Kan mendalam tapi makin membuat surah tanya hana fokus. Dihindari berpindah dari sebuah kitab ke kitab lain daripada hana sebab. Ya karena sebab nama salah mesti dayah yang tabu awal mesti mungkin le tadang inan. Mesti tanya nak melanggar inan, kam melanggar aturan dayahnya nak upu dah minah yang karena sebab kan. Mio hana sebab tak minah di sebuah dayah ke dayah lain, tak minah di sebuah kitab ke kitab lain yang dihindari mio tanya mentang pemula. Hana si mio ka kuat aglah 5, aglah 7 tabu yang nama salah ya bu julai belum tahu. Fainahu alamatul zajar wa adamil falah. Karena berpindah dari satu kitab kepada kitab lain tanpa sebab itu tanda kebosanan dan tanda tidak akan sukses. Tanda santri tidak akan sukses dan tanda dia bosan dalam belajar ilmu, sering gonta-ganti kitab. Mesti lagi kitab matan takrib nasyarah ji dalam bentuk bajuri, nasyarah ji dalam bentuk ikna dan nasyarah ji dalam bentuk kifayatul akhyar. Waktu bab wudu tabut bajuri, tetru bab siwak kata bab ifatul akhir. Ana tetru bab tayamum kata bab ikna dengan ganti rata. Yang tanda tanya bosan, cepat bosan. Orang yang cepat bosan dalam menekuni ilmu yang tanda tidak akan mendapat kesuksesan. Amma idza tahaqqaqat ahliyatuhu wa ta'akkadat ma'rifatuhu fal aula alla yada' fannan min ulumi syar'iyyah ila nadhara fi in sa'adahul qadar wa tulul umur ala tabahur fihi fadzaka. Adapun jika sudah pasti keahliannya seseorang, terbukti dia memiliki keahlian dalam bidang ilmu, walau gonta-ganti kitab han membuat tanya bosan. Semakin tak gonta-ganti kitab semakin luah ilmu tanya dan rata-rata kitab tingkat tu. Yang mesti terbukti, teruji keahlian tanya wa ta'akkadan ma'rifatu dan kuat pengetahuannya seseorang. Mana kuat pengetahuannya ka mumpuni kan, ka terbukti dan ka mumpuni. Maka yang aula bahwa jangan meninggalkan satu bidang ilmu daripada ilmu-ilmu syariat kecuali mempelajari ia padanya ilmu tersebut. Nyatanya ka terbukti dan ka teruji keahlian dan betul-betul ka mumpuni ilmu tanya nyan baik le nyan buat juba beh. Nyan apa lele sabo kitab atau 2 buah kitab. Ubina kitab dalam ilmu syarak musabah baik dah tinggal. Tu lagi kitab matan minhaj tu pegah na 20 sabah syarah, 20 sabah buat. Oh kita gayah wa takrib le syarah na fathul qarib na bajuri na ikna na kifayatul akhyar mampu boh yang buat bet sabah. Yang mio de gedi ka betul-betul terbukti ahliya. Yang mio loncat kena 3 loncat ke 3 gonta-ganti kitab lebu musabah kitab mana tak kuasai nyo yang dilarang hang gebi. Fa in sa'adahul qadru wa tulul umur, maka jika dibantu atau didukung akannya santri oleh kemampuan dan oleh panjang umur, alat tabahur dia temlaut mendalami dalamnya ilmu, fadzaka maka demikian itu kajalah. Artinya dia tanya gebi umur panjang li Allah, nak kemampuan sakit pi jarang. Wate pi le kesempatan, nya hana masalah dalami ju. Puma membajuri. Waktu-waktunya je buat lah. Habis tamat tufah buat je lah. Maksudnya mana buat tanya bahkan hansip watai. Karena tak buat itanya bermecih tak preh pajang baca hari gurem. Hana baca hari gurem, hana baca. Bangka halangan tu hana buat ke hana ijak je kitab. Yang orang membuat le baca gerau. Baik hana mumpung tanda. Yang baru kita laki ke. Kita laki tak menumpak langsung bagus gurem. Apa je lah tanda. Kita yang kali kita tandai benar.
Dia dah baca gero kita yang baca novel nah. Baca novel tu baca majalah. Itu nyampe hanjit tu bahan hanjit dah baca. Mami kelas 5 hanjit si baca kitab. Sekajit lah kelas 2 hanjit dah baca miatan geleng baca di gore. Ini kelas 5 kelas 6 dah pun yang geleng baca gore hanjit di sit. Yang mati dalam tahaqquqat ahliyat tu. Wa illa faqad istafada minhu ma yakhruju bihi min adawatil jahli bidzalikal ilmi. Tekedi han didukung li kemampuan. Tanya pi antena panik becut. Alian umu pi sang tahi dayah sering sakit le kampung. Tahi sang hantu wari beoblo put. Nyan me lagi kan. Ya hendak pelai tayak dalami ilmu luar-luar tat. Pu target tamat tu faham. Dah berasa-berasa sang 2020 nyo golong ganto presiden kawai tahu Allah. Yang kaku fakat istafada minhu ma yakhrud bihi min adawatil jahli bidzalikal ilmi. Maka sungguh mengambil faedah ianya seorang daripadanya ilmu batas yang dapat keluar seseorang dengan batas tersebut daripada kebodohan yang bagaikan musuh. Makna adawah jahli idafah musyabbah bih pada musyabbah jahi yang lagi musuh. Artinya musuh jahi bidzalikal ilmi dengan demikian ilmu. Artinya menyatanya waktu dah perasa-perasa kemampuan terbatas dan umur pun hana panjang yang tak cok ilmu kadar untuk sekedar tanya kata lepas daripada kejahilan. Ini mentang. Yang tak beramal laju. Boleh lalu watat. Wa ya'tani min kulli fannin bil aham fal aham wa la yaghfulan anil amal alladhi huwal maqsud bil ilmi. Ingat. Wa ya'tani dan mengambil perhatian ianya penuntut ilmu daripada setiap bidang ilmu, disiplin ilmu dengan yang terpenting. Maka yang terpenting. Bud ilai yang paling penting, duduk cola ilmu tah yang penting kedua, tah yang penting kelai, tah yang penting keput dan seterusnya. Tetapi wala ya fulan, jangan sekali-kali melupakan daripada mengamalkan ilmu yang merupakan tujuan dengan ilmu. Karena ilmu kan tujuan akhir, ilmu wasilah. Tujuan akhir adalah amal. Di sampai tanya lalu dengan wasilah tidak sampai kepada tujuan. Ilmu wasilah, tujuan adalah amal. Maka perlu kepada amal di samping mendapatkan ilmu. Haji kan? Apa benda ngah? Haji yang ada dengan lepan telan. Allahu a'lam bisawab.